warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa bersama hari SDIT Bina Insan Cendekia Mustafa. Yes. Ya, alhamdulillah ya kita bisa kembali belajar pada pagi hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan belajar, saya akan mengecek untuk kehadiran terlebih dahulu. Siapa hari ini tidak hadir? Ya. Kenapa dia tidak masuk? Sakit mata. Oh iya. Semoga Purkon bisa cepat sembuh ya sehingga bisa kembali belajar bersama kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh teman kita Raffi. Kepada Raffi kita persilakan. Berjalanlah sayang yang ambil. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sampailah kalau sudah siap kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, saya akan bertanya terlebih dahulu ya. Pada pertemuan sebelumnya apa yang kita bahas? Peduli terhadap lingkungan ya. Masih sama, berarti ini adalah lanjutan ya. Lanjutan. Kalau kemarin apa di antara yang kita ketahui lagi? Ada pembagian lingkungan ada dua ya. Apa saja? Biotik dan biotik. Apa yang biotik itu? Ya, yang makhluk hidup ya. Seperti contohnya manusia, hewan, tumbuhan ya. Kemudian yang kalau abiotik, yang bersifat benda contohnya apa? Kalau meja, ya, yang papan tulis juga pada abiotik ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Dengan 3 tujuan pembelajaran. Yuk kita bacakan yang pertama sama-sama. Menjelaskan ya. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan. Nanti dengan cara-caranya yang tepat ya. Yang kedua, yuk sama-sama. Menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan di
solih-solihah. Karena kita di sekolah, maka kita berusaha untuk menerapkan sikap peduli kita terhadap lingkungan sekolah. Misalnya tentang kebersihan, maka kita berkewajiban untuk peduli terhadap kebersihan di sekolah kita. Ya, lanjut yang ketiga, di sini ada yang ketiga nanti kita akan membuat gambar poster. Di sini ada apa? Pengertian peduli terhadap lingkungan. Oke, dibacakan teman kita. Pagi, kelihatan pagi? Bisa pagi? Oke, silakan pagi dibaca untuk pengertian peduli terhadap lingkungan. Oke, yang lainnya dengar. Terhadap lingkungan artinya memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga, Merawat dan melestarikan alam serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. harmonis antara manusia dan alam. Ya. Karena kita hidup ya di alam, ya di bumi, ya maka kita harus menjaganya. Ya. Kalau sampai kita tidak menjaganya atau malah merusak, maka kenyamanan kita hidup nyaman, kita tinggal juga akan terganggu. Ya, kalau kita airnya yang sekarang bersih, ya kemudian kita kotori, kira-kira apakah kita nanti akan menikmati air yang bersih atau air kotor? Kotor, ya, yang kotor. Kalau kita cemar sungainya, maka kita akan menggunakan airnya tercemar. Maka kita perlu untuk menjaga, merawat, dan melestarikan manusia terhadap lingkungan. Ya, maka manusialah yang pertama sekali bertanggung jawab terhadap lingkungan. Apakah ada hewan ternak yang misalnya sapi? Apakah sapi bertanggung jawab terhadap lingkungannya? Tidak, ya. Karena sapi hanya bisa nanti dia makan, ya, istirahat. Tidak ada dia mau dia berkebun, dia supaya dia tidak susah-susah nyari rumput, dia berkebun. Ada nggak dia sapi berkebun? Nggak ada, ya. Maka manusialah yang dia memiliki akal untuk mengelola, ya. Maka manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan. Lihat, manusia sebagai khalifah, ya. Apa itu khalifah? Pemimpin, ya. Khalifah itu adalah pemimpin di muka bumi, memiliki tanggung jawab beserta untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup, ya, manusia. Yang pertama sana, menghijaukan bumi, menanam pohon dan menjaga kelestarian lingkungan. ya, yang pertama menghijaukan bumi, ya. Kalau sering dilakukan penebangan, ya, pohon-pohon akan berkurang, sehingga seperti kita ketahui bahwasanya oksigen itu bersumber dari tumbuhan, ya. Zat yang gas yang kita gunakan untuk bernafas, kita menggunakan oksigen itu dihasilkan oleh apa? Oleh tumbuhan. Yang kedua, coba dibacakan teman kita, Ale. Mengurangi polusi, membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencemari udara serta air. Oke, ya, mengurangi polusi, ya. Makanya itu dilarang membakar secara sembarangan. Apalagi nanti kalau musim kemarau, biasanya di tempat kita ini pernah kita melihat ada lahan yang terbakar, ya. Itu yang ketiga. Ayo dibaca teman kita, apa? Nomor 3 apa? Ya. Melestarikan flora dan melindungi Flora dan fauna, melindungi, agar tidak nyatu dengan gambar, ya. Apa nih? Ya, tanaman, ya. Melindungi
ya. Jangan dibuang sembarangan. Misalnya sudah ada bak sampah, ya, maka di sana kita meletakkan sampah, ataupun kita bisa kelola sendiri, ya. Sampah bisa kita kelola sendiri, bisa menjadi pupuk, ya, menjadi pupuk organik, ya, misalnya gitu. Oke, yang kedua, Raisa, silakan baca nomor 2. Nah, ya, kita diusahakan untuk bisa menghemat penggunaan air dan listrik, ya. Oke, lanjut yang ketiga. Nomor 3, Farid. Mengurangi penggunaan plastik dan lebih memilih produk ramah lingkungan. Oke, kita mengurangi penggunaan plastik, ya, karena plastik itu sulit untuk terurai di alam, ya. Kemudian yang keempat, ya, dibacakan teman kita Ani, boleh Ani? Kelihatan Ani? Ya, tadi ya pohon ini dia berfungsi untuk mensuplai oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas, ya. Tadi kalau nggak ada pohon-pohon lagi ya susah, ya. Sama hadis, ya, ini diharapkan mendorong kita agar menjaga lingkungan. Nanti ada pada bagian mana itu akan kita lihat, ya, yang bagaimana akan maksudnya bagaimana yang menekankan kita atau menyuruh kita untuk bisa menjaga lingkungan. Ale, silakan deh. Ya, jelas deh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama, iya. Oke, yang kedua, ilmin yuntafa'u. Yang ketiga, ya, oke, ya, oke, berarti ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini ada 3. Pertama tadi apa sih? Sedekah jariyah atau amal yang bermanfaat dan anak yang mendoakan. Siapa? Anak yang mendoakan orang tuanya. Pernah lihat yang gambar ini? Ya, gambar untuk mendaur tulang, ya. Di sini ada pertama Deus, kemudian Deus, Reus dan Ezekiel, ya. Kita lihat sini konsep ini memiliki Deus adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau barang-barang yang masih bisa digunakan yang digunakan, ya. Kemudian Reus mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau menumbuhkan sampah, ya. Kita mengurangi penggunaan hal-hal yang nanti dia akan bersifat sampah. Kemudian recycle, kita bisa mengolah kembali sampah atau mendaur ulang sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, ya, sebelum nanti dia akan rusak. Itu saja, ya. Bisa dipahami, Soliha? Ya, oke. Ini untuk materi kita, himbauan dari Ustaz yang mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita, karena itu nanti manfaatnya bukan hanya buat kita sendiri tapi buat keseluruhan yang makhluk hidup yang ada di alam sekitar kita, ya. Untuk materinya cukup, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lihat bagian yang tujuan yang ketiga ini membuat karya gambar poster tentang ajakan peduli terhadap lingkungan. Apakah untuk handphonenya di bawah, ya? Oke, berarti kita siap belajar menggunakan handphonenya untuk mengerjakan tugas kita berkaitan dengan materi kita yaitu peduli terhadap lingkungan. Di sini
mengambil beberapa elemen yang ada di aplikasi ya. Namanya elemen ya, beberapa gambar-gambar kecil yang digabungkan. Nih, ada kata air peduli apa ini? Lingkungan ya. Ini mengajak menjaga bumi ya. Seperti ini udah masuk juga ya, Yang Solina tadi udah masuk. Begini tanya, yang ngambil dari elemen ada gambar orang masukin sampah, ada yang nyapu, ada kata-kata ayo membersihkan lingkungan ya. Nah ini ada memegang dunia, ayo jaga lingkungan. Maka ini bacanya Mas Inggris malahan. Akan lihat pegawainya ada saja ada lingkungan. Silakan lingkungan, tuliskan nama lengkap, kemudian silakan dijawab. Ada 10 pertanyaan ya. Jaga lingkungan ya. Nah, yang tanya tadi dengan 3R ya. Kita bisa menggunakan sesuatu yang masih bisa digunakan ya. Kemudian bisa juga mengurangi apa? Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan yang bukan sampah, yang mengurangi sampah. Kemudian bisa lagi yang terakhir R-nya adalah kita bisa recycle atau memanfaatkan dengan daur ulang ya. Terima kasih anak-anak Solihah sudah mengikuti pelajaran kita pada hari ini ya. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kepada Raffi, kepada teman kita Raffi, silakan. Kalau sudah belajar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Solihah, jangan lupa tetap belajar ya. Di rumah diulang kembali agar tidak lupa ya. Untuk pelajaran kita pertemuan pada hari ini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.